Jadi ketika orang tua kita sudah ini ya, ibu dan bapak kita membuat wadah, lalu aku tadi yang tadinya rahasia, lalu aku dihijab oleh cahaya karena beralas dihijab oleh cahaya aku adalah ruh, lalu aku mengalami penyempurnaan jiwa, disempurnakan jiwa, dicocokkan dengan jasadnya ini, dicocokkan dengan jasadnya. Setelah sempurna jiwanya, sempurna juga jasadnya, lalu disatukan. Sebelum disatukan, ada lagi suara Tuhan saat mendengar, masih mendengar suara Tuhan. Baru saya kasih tahu ya, di sini dia bisa melihat Tuhan, balas hitna bisa melihat Tuhan. Ketika terhijab oleh cahaya, tidak bisa lagi melihat Tuhan. Dia sudah berdimensi ruh, tapi bisa mendengar suara Tuhan. Masuk di alam jiwa, masih bisa mendengar suara Tuhan. Masuk ke sini jadi tuli, buta, terhijab lagi oleh materi. Jadi dalam kondisi mau disatukan antara jiwa dengan jasadnya, terjadilah pembicaraan dengan Tuhan yang berikutnya. Surat 33 ayat 72. Serah terima amanah. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ya. Yang membuat sulit dipahami di sini, ya, kiasan tentang langit, bumi dan gunung-gunung. Kenapa ini Allah tawarkan amanah di situ? Langit, bumi, gunung-gunung. Ya. Untuk sementara saya sebutkan saja, ada pembahasan tersendiri. Kenapa ini langit, bumi dan gunung-gunung disebut dengan jasad? Ada pembahasannya, namanya pembahasan akademik pada kajian berikutnya. Untuk saat ini, tolong diterima saja dulu. Ya, langit, bumi dan gunung-gunung adalah jasad. Allah tawarkan amanah kepada jasad. Jasad ini jiwanya. Jiwanya dia tidak terikat pada waktu bukan materi. Sini jasad atau tubuh, ini jiwa. Sini Allah tawarkan amanah, ya. Pertama, Allah tawarkan amanah kepada tubuh, kepada ini dulu, kepada tubuh. Wahai tubuh, siap terima ini? Siap terima jiwamu? Kalau kamu terima ini, kamu akan ditanya tentang jiwamu. Pertanyaannya adalah, wahai mata, kau gunakan untuk apa penglihatanmu? Ya. Wahai telinga, kau gunakan untuk apa pendengaranmu? Wahai jasad, tubuh, kau gunakan apa ini jiwamu? Seandainya dia terima. Tapi jasad menolak, tidak mau terima amanah, tidak mau terima. Lalu ditanyalah manusia, majulah manusia. Yang mana dikatakan manusia? Ini yang disebut dengan manusia, ya. Inilah manusia, ya. Ini wadahnya, ini yang disebut manusia, ya, ya. Ini yang disebut manusia. Ini yang punya nama. Ini yang punya nama. Ini rumahnya yang punya nama. Kalau saya kasih nama Adam, yang mana nama Adam? Ini Adam. Ini rumahnya Adam. Kalau saya sebut Isa, yang mana Isa? Ini Isa. Ini rumahnya Isa.
Jadi kalau Allah katakan Isa itu tidak disalib, bagaimana caranya Isa bisa disalib kalau begini modelnya? Yang disalib itu yang diserupakan dengan Isa. Ini yang disalib ini serupa dengan ini. Itu penyaliban Isa itu bukan ditulis di Al-Quran untuk diperdebatkan di mana-mana, untuk didapat ilmunya bahwa antara jasad dengan ini serupa adanya. Jadi kalau mau cari ke depannya, semua punya faktor, semua punya standar untuk mengenal siapa aku yang ada di dalam, siapa aku di sini. Antara jiwa dengan ruh sama juga. Siapa aku ada standarnya. Antara ruh dengan rahasia sama juga. Antara rahasia dengan diri yang satu sama juga. Tapi ingatnya ini belum kebenaran, belum. Bagi Anda itu belum. Cerita ini baru cerita nanti, ya. Nanti lihat sendiri baru benar. Kebenaran di tangan Anda ini hanya kiasan, ya. Cerita kiasan. Tapi saya mulai buka-buka rumusnya. Daripada muncul sebentar keluar dari sini ketemu siapa? Saya ada itu di gambar Wali Songo atau siapa? Gambarnya si Yusuf. Ketemu si Yusuf, ini saya berdatangi. Salah. Tidak bisa, orang lain tidak bisa menolong. Yang menolong hanya dirimu sendiri. Itu kuncinya. Di atas hidup ini ruh penolong. Ruh penolong inilah yang mengantar aku yang sampai kepada Bapak. Kalau kata-kata kiasannya tetangga itu, tidak ada yang sampai kepada Bapak kecuali melalui aku. Cocok ini. Ya. Prakteknya sama juga, tidak ada juga prakteknya. Kalau tidak sholat tidak bisa. Saya kasih tahu kalau sholat tidak bisa. Ya. Kata-kata itu benar. Tidak ada yang sampai kepada Bapak kecuali melalui aku. Betul. Tapi kalau tidak sholat tidak bisa. Tidak bisa disampai. Jangan berharap ini mengantar. Yang diantar itu Muhammad. Siapa itu Muhammad? Muhammad itu akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dari mana akhlak yang baik? Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kau sholat, akhlak baik saja yang ada. Ya atau ya? Ya atau ya? Itu yang jantar. Itu yang jantar. Kita baca ulang surat 33 ayat 72. Syarat terima amanah. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Ya, ini yang dia maksud ya. Allah tawarkan amanat kepada ini. Kalau ini dia terima, maka ini yang jadi amanah. Ya, karena hanya tiga ini ya, hanya tiga. Allah, jasad, jiwa. Allah tawarkan amanah kepada jasad, mau terima amanah, kalau mau, ya jiwa masuk ke situ. Jasad akan bertanggung jawab terhadap jiwanya. Jasad akan disiksa. Ya. Ya, tapi dia menolak. Ya, menolak. Majulah manusia, ini yang menerima amanah. Ini yang terima amanah. Ketika dia terima amanah, maka yang menjadi amanah adalah jasadnya. Amanah. Jadi jangan dikatakan amanah itu akal. Di dalam ya biasa diskusi Facebook, bahkan dalam ceramah-ceramah. Amanah itu akal. Karena hanya manusia yang terima itu akal. Jadi saya tanya Ustaz ya. Ketika Allah menawarkan amanah kepada manusia itu punya akal apa tidak? Manusia punya akal apa tidak? Waktu diserahkan serah terima amanah, ditawarkan amanah. Ya. Padahal Allah sendiri katakan, berikanlah amanah itu kepada ahlinya. Kalau manusia tidak punya akal, pasti zalim dan bodoh. Masa iya amanah diberikan kepada orang yang zalim dan bodoh? Berarti Tuhan melanggar sumpahnya. Harusnya manusia itu berakal, memang ada akalmu, harus tawari pun mau pertimbangkan ada akalmu. Ada akalmu. Nah, itu baru berarti akal itu sudah ada sebelum serah terima amanah. Amanah bukan akal. Ya? Itu bukan cerita perdebatan, ini ilmunya. Langit, bumi, dan gunung-gunung adalah jasad. Majulah manusia menerima jasad. Siaplah menerima jasad.
Ketika dia siap menerima, maka masuklah dia ke dalam tubuh. Ketika masuk ke dalam tubuh, barulah dia dikatakan zalim dan bodoh. Sudah gelap. Zalim itu gelap. Bodoh itu tidak tahu ni apa-apa. Nah lupa semua ini perjalanan ke atas ini. Nah lupa semua. Karena ini terikat oleh ruang dan waktu. Ini materi ini. Maka manusia ini dia terima ini, sehingga dia akan ditanya tentang jasad ini. Di akhirat nanti akan ditanya tentang amanah ini, tentang jasad ini. Wahai manusia, kau gunakan untuk apa itu matamu? Kau gunakan untuk apa itu telingamu? Kau gunakan untuk apa tanganmu? Untuk apa itu kakimu? Untuk apa itu jasadmu, wahai manusia? Kalau tujuannya betul, penggunaannya betul, ini akan diganti dengan yang lebih baik daripada ini, yang juga tidak terikat oleh ruang dan waktu. Diganti dalam keadaan sempurna. Kalau dalam keadaan sempurna lalu kita tinggal di situ, itulah surga. Jadi kita ini sebelum terlahir begini sudah terikat kontrak. Kontrak pertama apa ikatanya? Tiada Tuhan selain Allah. Alastu. Ya? Alastu. Kapan ada Tuhan yang lain selain Allah? Melanggar janji, mungkar namanya, mengingkari janji. Ya, mengingkari janji disebut dengan perbuatan mungkar. Oke. Ikatan yang kedua, serah terima amanah. Kita akan ditanya tentang ini, tentang jasadmu ini, tentang semua ini. Ya, seorang yang terlahir dalam keadaan lengkap jasadnya, lengkap ini, tanggung jawabnya sangat berat. Ya, siapa yang lihat dirinya lengkap, awas memang. Siapa yang terlahir dalam keadaan cacat, yang cacat itu tidak dimintai tanggung jawabnya. Yang terlahir dalam keadaan buta, selamatlah matanya. Dia akan ditanya lagi matanya, aman dia. Yang terlahir dalam keadaan bisu, amanlah lidahnya. Yang terlahir dalam keadaan lumpuh, amanlah badannya. Tinggal tunggu isinya lagi sah. Bersyukurlah orang-orang yang terlahir dalam keadaan cacat. Sampai-sampai ada seorang ulama, seandainya lidah ini saya bisa potong, saya potong saja. Oh tidak boleh. Karena itu amanah kau berikan di jalan, berikanlah lidahmu itu di jalan Allah. Tanganmu itu jadikanlah dia sebagai Allah. Disebut dengan khalifah Allah. Itulah tugas khalifah. Bagaimana keadaannya tugas khalifah ini? Ya, jadi kita terlahir ini mengemban tugas khalifah. Kapan tugas khalifah ini tidak terlaksana, itulah yang akan dimintai tanggung jawab terhadap jasad ini. Kenapa dia cacat? Kenapa cacat jasad ini? Karena selalu tadi ada tangannya, tapi tangan ini selalu gunakan untuk tunjuk-tunjuk orang. Tangan ini selalu mengambil barangnya orang. Ambil barangnya orang. Apa hukumannya mengambil barangnya orang? Dipotong tangannya. Bukan di sini. Kalau di sini ambil barangnya orang, tergantung di polisi. Kalau polisi lihat aman. Kalau polisi tidak lihat, selamat, tidak terpotong tangan. Tunggu dulu di akhirat, terbangkit dalam keadaan mana itu tadi tanganku perasaan nih. Tanganku ada, kenapa jadi terpotong? Oh, pernah ambil barangnya orang. Itu namanya yang mencuri potong tangan. Singgung tentang adab yang akan diturunkan dari khalifah. Kita lihat dulu tentang aku, keberadaan aku yang rahasia ini. Ya, aku ini sekarang dalam diri kita, dalam diri kita. Jadi masing-masing melihat di mana akunya, aku di mana akunya dalam dirinya sekarang. Ya, karena aku tadi dalam diri kita itu pertama dihijab oleh jasad, ada dulu jasad, baru dihijab lagi oleh jiwa. Ya, ada jiwa yang hijab itu aku, dihijab lagi oleh ruh yang menghijab aku, baru aku ada di situ. Sekarang pertanyaan, aku ini siapa? Siapa di dalam ini aku ini? Yang sekarang di sini namanya Lahami,
di sana namanya Jafar, di sana namanya Dengar. Aku ini yang kasih nama seperti itu. Pada saat aku keluar dari diri yang satu ini, bagaimana keadaan aku? Bagaimana keadaan aku? Kita baca ulang surat 7 ayat 29. Surat 7 ayat 29. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Ya. Kita akan kembali kepada Allah nanti, kepadanya nanti seperti penciptaan awal. Kita akan kembali seperti penciptaan awal. Kita lihat surat 19 ayat 95. Surat 19 ayat 95. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Setiap kita ini, seluruh manusia nanti datang kepada Allah sendiri-sendiri. Sendiri. Nafsi-nafsi. Tidak ada orang. Berarti pada saat aku juga tercipta di sini, aku juga sendiri, tidak ada orang. Tidak ada orang lain, sendirian ja. Sendirian ja. Yang gitu ya. Kita akan datang kembali kepada Allah sebagaimana aku ciptakan kamu pada awalnya. Kalau dikatakan mereka akan datang kepada Allah sendiri, berarti aku juga diciptakan dulu sendirian. Siapapun yang dicipta sendirian, tidak ada orang lain. Ya. Surat 6 ayat 94. Surat 6 ayat 94. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Kamu akan datang sendiri-sendiri, seperti kamu diciptakan pada awalnya. Lanjut. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu. Kami tidak melihat pemberi syafaat besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu, dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Terputus semua yang dulu kita anggap bisa ditolong ya. Bisa ditolong oleh bapakku, bisa ditolong oleh anakku, bisa ditolong oleh saudaraku, bisa ditolong oleh guruku, bisa ditolong oleh bosku, pimpinanku. Semua terputus, tidak ada yang bisa menolong kecuali dirimu sendiri. Kamu datang ke sana sendirian. Seperti sebagaimana aku ciptakan kamu pada awalnya juga sendiri. Berarti di sini aku sendiri. Ya, sendiri sini ya. Ya sekarang teringat itu akunya. Jangan dulu dipikirkan bagaimana caranya seluruh manusia dicipta ini begini banyak. Ya, pikiran dulu aku sekarang sendirian. Surat 39 ayat 6. Surat 39 ayat 6 ya. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu. Ya. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Titik dulu. Kelanjutannya nanti kita lanjut. Dengarkan ini. Aku ciptakan kamu dari diri yang satu. Kemudian sesudah aku keluar, kemudian aku ciptakan dari diri yang satu pasangannya. Berarti aku duluan ada sebelum ini terbentuk pasangan. Aku duluan ada. Ya. Aku duluan ada. Apa yang ada di diri kita sekarang, ingat. Jangan sampai aku seseorang di sini, bukan diri kita. Aku sekarang yang ada di dalam ini. Dia duluan ada. Aku duluan ada sebelum ini terbentuk pasangannya. Sedangkan ini segala sesuatu yang berpasang-pasangan tercipta dari diri yang satu dan pasangannya. Berarti
belum ada ciptaan sesuatu pun yang ada, aku sudah ada. Ya, aku sudah ada sebelum langit dan bumi dan seluruh isinya ini ada. Bisa? Dan aku sendirian. Ya, aku sendirian. Aku adalah manusia pertama. Bisa? Aku adalah manusia. Perhatikan aku yang dalam diri kita sekarang. Lagi-lagi saya ulang-ulang ini, jangan sampai larinya kemana. Aku yang ada dalam diri kita sekarang, duduk sendiri, kalau salat sebentar, duduk sendiri, pikir aku ini aku manusia pertama ya. Tidak ada yang lain saat itu, belum dicipta yang lain, saya itu sendiri. Bapakku belum ada, anakku belum ada. Bapakku belum ada, anakku belum ada, istriku belum ada, cucuku belum ada, nenekku belum ada. Aku duluan ada, sebelum nenekku ada, sebelum bapakku ada. Bisa? Bisa? Ya. Baik. Dalam kondisi aku sendirian inilah yang dicerita melalui kisah Nabi Adam. Ya, untuk menceritakan aku dalam diri kita itu pada saat dia sendirian, dicerita melalui kisah Nabi Adam. Ya. Saya. Untuk apa Nabi Adam diturunkan ke dunia? Untuk menceritakan bagaimana aku ini dalam keadaan sendirian, sendiri, dan mau dicipta. Ketika dia keluar dari satu, belum disebut ciptaan, tapi dia sudah ada. Mau dicipta, dia sudah ada. Ini alam semesta belum ada. Bisa? Aku yang ada dalam diri kita sekarang sudah ada jauh sebelum alam semesta ini ada. Ada planet apakah yang di sana, Pluto? Masih ada lagi galaksi yang ada di sana. Belum ada semua itu. Aku duluan ada. Aku manusia pertama. Aku manusia pertama. Aku pada saat itu, untuk menjelaskan keberadaan aku ini, Allah mengajarkan Al-Quran, menurunkan kisah Nabi Adam. Nabi Adam itu tidak bisa ditulis dalam sejarah. Jangan katakan menurut sejarah Nabi Adam. Siapa yang tulis sejarah? Siapa yang tulis? Nah, dia sendirian. Tidak tahu juga menulis, tidak tahu membaca sejarah Nabi Adam. Bukan. Itu kisah dalam Al-Quran, informasi dalam Al-Quran. Ya. Menurut sejarah Nabi Adam diturunkan ke India. Itu menurut sejarah. Menurut ilmu pengetahuan, Adam itu diturunkan di Rahab pada tanggal 15 Oktober 1936. Saya gitu.